Hai, jumpa lagi dengan saya Astri Nur Istiami dan Pak Tirto Prakoso di Kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Di segmen video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pabrik dibangun dengan 6 tahapan besar. Pada beberapa tahapan di sini, dilakukan estimasi biaya yang kiranya diperlukan. Tentunya di awal rancangan pabrik, masih sedikit informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan biaya modal pabrik. Lalu semakin detail rancangan pabrik, semakin rinci pula biaya yang dapat diestimasi. Makin rinci perkiraan yang kita susun, tentu semakin besar waktu dan tenaga yang kita perlukan. Belum lagi pada masing-masing tahap ini pun bisa terjadi iterasi berulang kali. Karena itu, estimasi biaya modal pabrik pun memiliki beberapa kelas. Berikut adalah 5 kategori estimasi biaya modal pabrik dari yang bersifat paling umum hingga paling mendetail. Pertama, kelas order of magnitude. Estimasi di kelas ini sangat mudah dan sederhana. Biasanya dilakukan berdasarkan referensi modal pabrik yang serupa. Referensi ini disesuaikan dengan scaling di faktor tertentu, berupa kapasitas dan waktu akibat inflasi. Dengan hanya memiliki block flow diagram pabrik, kita sudah dapat menyusun estimasi biaya di level ini. Kedua, studi estimate. Estimasi di kelas ini membutuhkan informasi berupa daftar alat-alat utama dalam proses, termasuk pompa, kompresor, turbin, kolom dan tangki, fired heaters, dan heat exchanger. Sizing secara kasar pun perlu dilakukan dahulu untuk masing-masing alat, agar harga alat dapat diperkirakan. Dan total biaya alat ini dikalikan dengan faktor tertentu untuk mendapatkan biaya modal pabrik. Pada level ini, data yang kita perlukan adalah proses flow diagram serta diagram harga alat yang telah digeneralisasi. Ketiga, preliminary design estimate. Pada kelas estimasi ini, diperlukan sizing yang sudah benar-benar akurat. Selain itu, diperlukan juga layout kasar dari peralatan serta perkiraan mengenai piping, instrumentasi, kebutuhan listrik, dan utilitas lainnya. Data yang diperlukan adalah PFD, sketsa untuk peralatan-peralatan besar, plot plan, serta diagram elevasi. Keempat, estimasi kelas definitif. Kelas ini membutuhkan spesifikasi kasar untuk semua alat. Pada estimasi kelas ini, selain dibutuhkan spesifikasi alat yang sudah detail, diperlukan juga spesifikasi kasar untuk utilitas, instrumen, kelistrikan, dan offsite. Kita memerlukan PFD final, sketsa alat, plot plan, diagram elevasi, neraca utilitas, serta PNID kasar. Kelima, estimasi di kelas detail. Di kelas ini, data rekayasa lengkap untuk pabrik beserta utilitas dan offsite terkait sudah harus ditetapkan secara detail. Kutipan harga dari vendor untuk seluruh barang yang relatif mahal harus sudah diketahui. Di akhir estimasi kelas ini, pabrik telah siap masuk ke dalam tahap konstruksi. Karena itu, kita sudah harus memiliki PFD serta PNID final, sketsa alat, plot plan, diagram elevasi, neraca utilitas, serta isometrik dari piping. Oke, kita sudah membahas kelas-kelas estimasi yang akan kita pelajari di modul ini. Namun sebelum kita masuk ke bahasan tersebut, di segmen video berikutnya kita akan membahas dahulu sekilas cara memperkirakan harga alat. Sampai jumpa!